Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi dengan saya di Fadil Akbar TV. Video kali ini saya mau proyekkan di pit badak saya lagi teman-teman. Kan seperti konten saya sebelumnya, pasti motor ini tuh ada aja teman-teman. Karena apa ya, buat jalan sehari-hari, buat ngojol juga, jalan terus, jadi pasti teman-teman. Dan saya juga mau memberitahu beberapa keluhan motor untuk ojol ya teman-teman. Banyak yang tanya sama saya, Mas, motor ojol itu perawatannya apa aja dan apa aja yang sering rusak. Ini saya tunjukkan sedikit aja video teman-teman. Dan video hari ini saya mau ada proyekan apa, itu mau ganti bagian stang teman-teman, stang atau komstir itu teman-teman. Komstir saya itu kemarinnya malam itu kan hujan, itu masuk lubang saya teman-teman, masuk lubang dan akhirnya ya brodol atau rompal teman-teman. Ini komstir saya termasuk awet teman-teman, ini jalan 8 bulan. Saya masang 8 bulan itu udah ngantem lubang, jangan dihitung lah, pokoknya ratusan kali lebih lah pokoknya lah. Karena jalan terus teman-teman, sehari 100 kilo, 150 kilo, kadang 250 kilo, kadang 200 kilo. Jadi wajar ngantem lubang, jalan jelek, terus apa ya, banyak lah polisi tidur dan lain-lain teman-teman. Karena jalan terus ini wajar. Tapi itu masuk kuat teman-teman, komstir ini masuk kuat. Saya pakai komstir apa sebelumnya, dan saya mau ganti seperti sama sebelumnya ya teman-teman, merek sebelumnya saya mau ganti karena teruji awet teman-teman, murah, harganya terjangkau yang jelas, terus apa ya, kuat lainnya teman-teman, dan mudah dipasangnya teman-teman. Ini budgetnya standar aftermarket tapi mantep kualitasnya teman-teman. Saya buktikan sendiri udah nih 8 bulan, 7 bulan, 8 bulan lah, masuk lubang berkali-kali, ratusan kali bahkan teman-teman. Jalan jelek nggak dihitung, terus polisi tidur lah banyak banget, pagi siang malam terabas, panas hujan terabas. Apalagi kalau malam, saya kalau jalan malam hujan terus, lubang nggak kelihatan, itu pasti dan pasti masuk lubang dan ketemu jalan jelek itu pasti, karena daerah Lampung ini masih jalannya ya gitulah, belum halus-halus banget, jadi ya wajar teman-teman. Apalagi kalau hujan masuk ke daerah ujung-ujung perkotaan sana, jalannya kan masih ada yang masih batu, ada yang campur-campur teman-teman, jadi ya wajar lah komstirnya kena teman-teman. Muatan berat juga itu pengaruh teman-teman, muatan berat itu pengaruh juga. Apalagi saya kadang-kadang beban depan itu bawa koper, bawa tas, kadang bawa anak kecil dan lain-lain teman-teman lah, pokoknya beban juga termasuk teman-teman. Wajar motor capek ya teman-teman, tapi termasuknya awet. 8 bulan ini saya nggak ganti komstir, ini termasuk awet teman-teman. Dan kemarin malam ngantem lubang pas hujan-hujan, akhirnya menyerah dia teman-teman. Jadi makanya hari ini saya mau ganti komstir lagi dengan merek yang sama sebelumnya saya pasang teman-teman. Itu apa mereknya, saya langsung spillkan aja teman-teman ya. Dan saya akan kasih tahu beberapa perawatan di motor untuk ngojol teman-teman, itu aja. Ini saya langsung spillkan saja teman-teman. Ciao. Nah ini dia teman-teman, ini saya mau ganti komstir Golden Mako. Sebelumnya ini yang lama ini saya pakainya Golden Mako juga teman-teman, Golden Mako juga. Karena apa? Karena harganya terjangkau, 50 ribuan, tapi kualitasnya oke teman-teman. Saya udah buktiin sendiri nih, ini udah saya buktiin 8 bulan dengan medan jalan yang hancur banget teman-teman, hancur. Terus lewat jalan berlubang itu banyak, terus polisi tidur nggak terhitung, ngantem lubang ratusan kali ya mungkin ada teman-teman. Apalagi kalau jalan malam hujan itu kan nggak kelihatan lubangnya teman-teman ya, nggak kelihatan karena tutup air, itu pasti. Terus kalau nganter orderan ke pelosok-pelosok itu mau nggak mau kan teman-teman, pasti ketemu jalan jelek segala macam itu. Apalagi kalau malam, itu kalau malam minim penerangan dan ditambah hujan, musim hujan ini beberapa bulan ini, jadi ya wajar sih. Dan pemakaian 8 bulan dia menyerah komstir ini. Komstir yang saya pakai sebelumnya sama mereknya, itu menyerah karena kemarin malam itu ngantem lubang teman-teman, ngantem lubang. Saya nggak tahu kan hujan, pagi bawa orderan, ngantem lubang teman-teman, akhirnya menyerah juga komstirnya. Ini saya mau ganti lagi yang sama produknya, mereknya Golden Mako. Ini komstir aftermarket, cuma kualitasnya walah pokoknya oke teman-teman, kualitasnya mantap. Saya buktikan sendiri saya ngojol ini teman-teman, saya buktikan sendiri ini teman-teman. Asal pemasangannya pas ya teman-teman ya, pemasangannya pas insya Allah awet teman-teman. Tapi ini termasuk awet teman-teman karena saya memakainya 8 bulan dan masuk lubang itu
beratusan kali lah. Itu maksudnya saya mengapa ya bilangnya ini komstir paling paling mantep nih, Golden Mako paling mantep dengan harga terjangkau teman-teman. Kalau teman-teman punya budget lebih bisa pakai merek Daytona ataupun Vaito, itu lebih mantep lagi teman-teman. Tapi ya budgetnya itu dilebihin setengah harga lagi dari ini, 2 kali lipat lah harga dari ini teman-teman. Itu juga bagus, tapi kembali lagi pemasangannya harus pas ya teman-teman ya. Pemasangan kopster ini jangan asal-asalan teman-teman. Kalau bisa masangnya di bengkel yang udah biasa masang komstir teman-teman, karena biar presisi, biar nggak ada terjadi yang nggak diinginkan teman-teman. Contoh teman-teman udah masang nih komstir, selisih 2 minggu atau seminggu atau pokoknya under sebulan ya teman-teman, di bawah sebulan udah bunyi lagi klotok gitu, itu kemungkinan pemasangannya teman-teman nggak pas tuh teman-teman. Pemasangannya kurang presisi, jadi dia nggak pas lah, gampang oblak lagi teman-teman itu. Dan ini saya mau spillkan sedikit komstirnya seperti apa. Ini seperti ini teman-teman. Nih, yang saya suka komstir ini walaupun murah, dia itu klahernya nggak nyusun satu-satu teman-teman ya. Dia udah ada teflonnya nih, udah ada teflonnya. Dan ininya bola ininya itu keras teman-teman. Udah ada teflonnya, jadi enak, mekanik itu enak, jadi tinggal masang. Kalau yang originalnya itu kan harus masang satu-satu ya teman-teman. Ini pasang dulu di segitiga. Nah, masang gotrinya itu satu teman-teman kalau yang original. Kalau yang merek aftermarket kayak gini itu udah ada teflonnya, jadi enak mekanik itu, nggak perlu nyusun lagi. Dan ini udah presisi banget, bahannya juga tebal nih, tebal banget teman-teman tuh, tebal banget bahannya teman-teman, bahannya tebal, terus sudah presisi banget. Jadi masangnya gampang teman-teman, nggak perlu lagi disusun satu-satu klahernya, tinggal plak-plak aja. Terus sekali lagi masangnya harus di tempat yang udah profesional ya teman-teman ya, udah biasa masang lah pokoknya, udah dijamin pasang dan nggak salah-salah masangnya teman-teman. Itu mau dipasang di mana aja terserah teman-teman, yang penting masangnya yang benar, jangan salah-salah, karena komstir ini inti dari ini teman-teman. Kalau komstir rusak, rasanya dipakai motor itu nggak enak teman-teman, goyang dan segala macam, dan bunyi berisik cetak ceduk. Nah, pokoknya nggak nyaman lah dipakainya teman-teman. Makanya ini salah satu wajib yang harus diperhatikan teman-teman tuh. Terus saya mau sedikit kasih tahu apa aja sih kalau motor buat ngojol kayak gini yang sering rusak tuh apa aja. Kalau saya pribadi teman-teman, yang sering rusak itu ya itu bagian sektor depan teman-teman. Contoh aja itu komstir positif, terus shock positif bocor, rawan bocor, dan klaher depan teman-teman. Itu 3 itu teman-teman. Kalau sektor belakang menurut saya selama ngojol ini bertahun-tahun tuh aman teman-teman. 3 tahun 4 tahun lah itu nggak ada kendala, paling cuma shock belakang aja teman-teman. Itu pun jarang banget, kecuali teman-teman muatnya beban berat terus baru shock belakang mesti yang kena teman-teman tuh. Dan yang sering ya, bukan saya, kerusakan yang paling sering ya teman-teman itu positif shock teman-teman. Shock positif itu shock walaupun seal bagus segala macam, shock depan itu pasti sering bocor teman-teman, pasti entah sebelah kanan entah sebelah kiri pasti sering bocor. Sama klaher roda, karena kita jalan terus teman-teman ya, jalan terus ya, ketemu jalan jelek dan segala macam, bagian depan ini paling rawan teman-teman daripada bagian belakang gitu teman-teman. Kalau dari sektor mesin yang jelas rutin ganti oli aja udah cukup. Itu aja teman-teman, informasi dari saya sedikit ya, kita sharing-sharing ya. Siapa tahu teman-teman bertanya apa aja sih keluhan untuk motor untuk ngojol ini teman-teman, yaitu tadi yang saya sebutkan tuh. Ini saya mau lanjut lagi, ini saya mau pasang dulu tempatnya bengkelnya Mas Rijal Bajul, karena di sana ada mekanik andalan saya terbaru teman-teman. Itu namanya Demin namanya. Saya mau pasang dulu di sana tempatnya Demin, terus nanti kita sepilkan sedikit ya teman-teman ya. Itu aja teman-teman, mumpung belum siang banget tuh, masih panas. Biasanya jam segini tuh bentar lagi mau hujan, agak suram dikit teman-teman. Terus teman-teman, saya langsung mau pasang aja ke bengkelnya Mas Rijal Bajul. Sampai bertemu di sana teman-teman. Ciao. Nah teman-teman, udah sampai saya di bengkelnya Mas Rijal Bajul ini. Lagi istirahat siang, mumpung cerah cuacanya ini teman-teman.
Ini nunggu antrian dulu ya teman-teman. Tuh, juga lagi jam makan siang itu ada mekanik saya The Main lagi makan tuh. Kita lihat. Nah, kayak orang kelaparan 30 tahun nggak makan. Biar nggak dredeg teman-teman. Tuh, kita mau cek dulu ini kondisinya apakah bisa setel atau ganti teman-teman. Nanti tonton terus di video saya teman-teman ya. Jos pokoknya. Ini mau kita cek-cek dulu nanti gimana hasilnya. Ciao. Oke teman-teman, ini udah jadi. Ini tadi nggak sempet ganti ya teman-teman ya. Ini cuma dicek aja sama The Main, ini mekanik saya andalan ini teman-teman. Dicek aja, setel, alhamdulillah masih bisa teman-teman. Jadi nggak perlu ganti. Tapi setelah ini nanti, setelah di setel ini, kalau goblak lagi itu harus diganti ya teman-teman ya. Wajib diganti. Karena udah nggak bisa setel lagi teman-teman itu. Pokoknya The Main tuh mekanik andalan teman-teman. Ini udah oke lagi, udah sip banget, jos. Tuh, The Main tuh emang, aduh, mekanik andalan teman-teman. Tuh anaknya tuh. Tuh, ini saya gantinya di RSP motor teman-teman. Di dekat rumah saya teman-teman di Lampung Timur, Sekampung Batanghari tuh teman-teman. Jalan arah sinilah. Teman-teman mesti tahu kalau yang orang Sekampung Batanghari. Tuh. Ini udah mantap, udah dicoba nggak bunyi lagi, pokoknya jos banget. Oke teman-teman, ini udah disetting kemarin ya teman-teman, karena kemarin tuh saya mau langsung closingan itu hujan deras teman-teman, hujan deras sampai habis maghrib, jadi yang belum sempet closingan. Terus ini mumpung masih belum hujan nih teman-teman, walaupun udah sore ini tapi belum hujan, saya sempatkan untuk closingan teman-teman, karena baru pulang juga saya. Ini kemarin nggak jadi saya ganti ya teman-teman, nggak jadi saya ganti yang baru karena komputer yang lama itu masih bisa disetel teman-teman, masih bisa disetel sama The Main itu. Katanya coba dulu setelah 1 kali, karena kan ini belum pernah disetel sama sekali teman-teman komputernya dari awal itu, bulan berapa lupa saya, pokoknya 8 bulan yang lalu belum pernah disetel. Terus kemarin niatnya mau ganti, ini kan udah saya belikan. Berhubung kemarin dibongkar dulu sama The Main, dicek, coba mas dicek dulu apa masih bisa di setel atau enggak. Kalau enggak ya langsung ganti, kalau bisa ya coba setel sekali. Dan berhubung kemarin sudah dicek-cek, nggak taunya masih bisa di setel teman-teman. Coba di setel masih bisa, tapi cuma sekali lagi ya teman-teman. Ini setelnya sekali aja, kalau nanti oblak lagi katanya The Main, mau nggak mau ya diganti katanya, karena udah apa ya, udah nggak bagus lagi lah, kalau setel lagi udah nggak bisa lagi itu kata dia. Makanya ini saya belum ganti, ini saya mau simpen dulu, kemungkinan sekali lagi ini oblak atau kena lubang atau gimana terpaksa diganti teman-teman. Nih, dicoba dulu disetel sekali, alhamdulillah udah oke, udah mantap, udah kembali lagi nggak bunyi dakduk lagi, dan stangnya juga udah nggak buang-buang lagi teman-teman, nggak berat. Ini mantap juga teman-teman komputer ini, nggak taunya masih bisa setel, karena berhubung komputernya mantap banget ini teman-teman, tak akuin lah, ini saya mengakui komputer ini kuat dan awet teman-teman. The Main juga bilang kemarin komputernya mantep lah, cuma itu tadi coba di setel dulu, terus 1 kali ini di setel, nanti kalau oblak lagi baru diganti kata dia. Udah saya ikut aja teman-teman. Makanya dari itu ini saya mau simpen juga nih komputer ini, biar kalau nanti oblak lagi langsung diganti teman-teman. Itu sih, kalau teman-teman mau ganti komputer saya sama seperti saya gini, ini cukup oke teman-teman ya, di budget 50 ribuan
Ini 50 ribuan teman-teman. Komstir ini Golden Mako, tapi kualitasnya jos banget teman-teman nih. Saya buktikan sendiri udah nih. Ini masih bisa setel teman-teman sekali. Saya kirain kemarin langsung ganti, nggak taunya termasuk oke lah handemin itu. Dicek dulu, nggak asal langsung apa ya, bongkar-bongkar langsung ganti-ganti. Lebih baik dicek dulu, itu masuk teman-teman. Mekanik-mekanik seperti itu mantep lah menurut saya. Karena ada beberapa bengkel yang langsung ganti mas, langsung ganti ini. Nah, ini kemarin demen dicek dulu, dibukain dulu, dicek bisa setel apa enggak dan cek segala macam. Yang bunyi nggak taunya Vicom setirnya itu minta setel teman-teman. Minta setel lagi, mau langsung saya pribadi minta langsung ganti. Tapi kata demen masih bisa disetel sekali lagi tuh. Jadi masih oke lah. Mantep lah, termasuk tak akuin demen tuh mekanik mantep lah. Mantep banget demen. Di setel juga udah oke, dicoba kemarin udah saya coba ya teman-teman ya. Ini tadi pagi udah saya coba, keliling-keliling muter-muter, udah nggak bunyi lagi, udah mantep, udah enteng. Tapi ya nggak tahu beberapa minggu ke depan ngantem lubang lagi apa enggak kalau saya jalan malam teman-teman. Tuh kalau ngantem lubang lagi ya namanya udah ratusan kali kena lubang teman-teman. Jadi wajar ya, sekuat apapun komstir kalau buat harian kayak gini, pagi siang sore malam segala macam itu jalan terus, ketemu jalan jelek utamanya, dan ketemu medan-medan jalan yang rusak, itu pasti lambat laun akan rusak teman-teman. Itu apalagi muatan beban kan. Itu kalau cuma buat ke kantor yang jaraknya dari rumah ke kantor atau ke kerjaan itu paling cuma 10 kiloan balik lagi udah itu teman-teman. Maksudnya nggak sehari di bawah 100 kilo jalan itu insya Allah awet teman-teman komstir ini, asal pemasangannya pas ya, pemasangannya bener dan nggak asal-asalan tuh, insya Allah kuat teman-teman. Saya yakin karena saya ini buktikan sendiri 8 bulan itu jalan terus tiap hari pagi siang sore malam itu masih bertahan teman-teman. Itu sehari 200 kilo loh teman-teman. Jadi bayangin 200 kilo tuh jauh. Keliling-keliling ketemu jalan rusak, terus ketemu ngantem lubang, polisi tidur, beban berat. Itu masih top markotop komstir ini, emang saya akuin lah. Kalau cuma buat harian warawiri sekolah terus ke kantor balik lagi ya lah, itu awet banget teman-teman. Asal pemasangannya pas itu positif, saya yakin bakal super duper awet teman-teman. Itu aja teman-teman video saya hari ini, tentang kita saling sharing aja teman-teman. Ini saya akhiri aja video saya hari ini karena jangan lama-lama teman-teman. Nanti saya mau berangkat lagi ke metro, mumpung belum hujan nih teman-teman. Jadi mau saya berangkat ke metro. Ini saya mau coba lagi dan semoga awet teman-teman setelah disetelin teman-teman. Kalau nggak awet lagi setelah setel ya terpaksa ganti teman-teman. Mau nggak mau karena ya gimana, udah jalan terus kita ini. Jadi ya mau nggak mau diganti teman-teman. Itu aja, sekian video dari saya, sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya. Kita saling sharing-sharing seputar dunia otomotif ya teman-teman. Itu aja. Kalau mau teman-teman mau beli komstir ini, nanti saya sematkan di linknya di deskripsi ya teman-teman ya. Di deskripsi video ini saya cantumkan link untuk pembelian komstir ini teman-teman ya. Itu aja teman-teman. Saksikan terus di Wadilapa TV. Sampai berjumpa di konten-konten saya selanjutnya. Ciao.